Penyempitan pembuluh darah. Ini gejala yang perlu Anda ketahui. Bayangkan, tubuh kita itu seperti kota besar dalam jaringan jalan raya yang rumit. Nah, pembuluh darah kita itu adalah jalan-jalan itu. Dan panjang totalnya itu bisa mencapai sekitar 100.000 kilometer. Cukup untuk mengelilingi bumi sebanyak 2 kali. Kebayangkan betapa sibuknya jalan-jalan ini setiap detik mengantar oksigen, nutrisi, dan semua yang dibutuhkan tubuh kita untuk hidup. Dan masalahnya, sama seperti jalan raya, pembuluh darah juga bisa macet, rusak, atau menyempit. Penyempitan ini bisa terjadi di arteri maupun di vena. Tapi hari ini kita akan bahas yang terjadi di arteri. Karena kalau yang ini bermasalah, efeknya itu bisa ke seluruh tubuh. Arteri itu ibarat jalan tol utama. Jalannya itu besar, tekanannya tinggi, dan tugasnya itu mengantarkan darah penuh oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Jadi kalau misalnya ada penyempitan, dampaknya itu tidak main-main. Ibarat jalan tol yang satu jalurnya itu tertutup, sudah pasti macet panjang. Bedanya, kalau macet di jalan tol mungkin cuma kesal. Tapi kalau macetnya di arteri, bisa-bisa organ-organ kita itu mulai protes dan rusak diam-diam. Mari kita mulai dari penyempitan pembuluh darah ke kaki. Nah, ini seringkali disepelekan, padahal kakinya itu dipakai setiap hari. Kalau misalnya pembuluh darah ke kaki itu mulai menyempit, gejalanya itu biasanya berupa rasa nyeri di betis yang mulai timbul saat berjalan jauh. Banyak yang mengira ini cuma karena kurang latihan, padahal itu tanda darahnya itu sudah tidak lancar. Kalau dibiarkan, lama-lama jalan sebentar aja udah sakit. Ujung-ujungnya kaki jadi dingin, kulitnya jadi pucat, bahkan luka kecil pun sulit sembuh. Kalau sampai tersumbat total, bisa timbul nyeri, kemerahan, bahkan bisa busuk menghitam. Kasihan kan kakinya, kerja keras tapi jarang dipedulikan. Sekarang kita naik sedikit ya ke ginjal. Pembuluh darah di ginjal itu kecil tapi penting. Mirip pipa air ke filter rumah. Kalau pipanya itu tersumbat, rumah itu bisa kekurangan air bersih. Ginjal pun seperti itu ya. Penyempitan arteri ke ginjal itu bisa bikin tekanan darah naik terus, walaupun udah minum obat setiap hari. Tanda lain yang sering muncul adalah tubuh itu terasa bengkak dan capek berlebihan. Pemeriksaannya itu biasanya pakai USG Doppler atau CT angiografi. Tapi sayangnya banyak yang baru sadar setelah tekanan darahnya itu tidak terkendali berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Berlanjut ke otak ya. Nah, yang ini rada sensitif. Karena kalau aliran darah ke otak berkurang, akibatnya itu bisa langsung terasa. Penyempitan pembuluh darah ke otak itu biasanya menyebabkan pusing yang datang tiba-tiba, rasa limbung, atau bahkan sulit konsentrasi. Ada juga yang mengeluh seperti ada awan tebal di kepala. Nah, ini bukan lebay, tapi tanda otaknya itu sedang kekurangan suplai darah. Kalau penyempitannya itu makin parah, bisa terjadi stroke. Jadi, kalau sering tiba-tiba ngeblank, jangan anggap itu karena kurang kopi aja ya. Sekarang, kita bahas soal mata. Banyak yang kaget saat tahu kalau misalnya pembuluh darah ke mata juga bisa ikutan menyempit. Gejalanya bisa berupa pandangan kabur mendadak, melihat kilatan cahaya, atau ada titik-titik hitam yang semakin lama semakin banyak. Ibarat kamera yang lensanya itu buram karena kurang cahaya. Mata itu organ yang kecil, tapi aliran darahnya itu sangat sensitif. Kalau alirannya itu tersumbat, gangguan penglihatan itu bisa terjadi dalam hitungan menit. Bagian berikutnya itu cukup membuat banyak orang mengangkat alis. Penyempitan pembuluh darah ke alat kelamin kita, terutama ke arteri pudendal. Jangan salah ya, penyempitan di sini itu efeknya serius. Aliran darah ke area tersebut berkurang sehingga fungsi seksual pun ikut terganggu. Di usia muda mungkin tidak terasa. Tapi semakin bertambah umur, penyempitan itu bisa menyebabkan disfungsi ereksi pada pria dan penurunan sensasi pada wanita. Banyak yang malu memeriksakan diri. Padahal ini tanda pembuluh darah tubuh itu sedang tidak baik-baik saja. Akhirnya kita mencapai pusatnya, jantung. Penyempitan pembuluh darah jantung itu yang paling berbahaya dan paling sering jadi masalah. Jantung itu mesin utama di tubuh kita, bekerja 24 jam tanpa istirahat. Kalau bahan bakarnya itu tersendat, jantung itu langsung kasih sinyal. Gejalanya itu bisa berupa nyeri dada seperti ditekan benda berat, sesak nafas, nyeri yang menjalar ke lengan kiri, ke rahang, ke punggung, keringat dingin, bahkan ada rasa gelisah yang tidak jelas sebabnya. Inilah yang sering disebut dengan angina. Kalau penyempitannya itu mendadak tersumbat total, terjadilah serangan jantung. Penyempitan pembuluh darah ini biasanya disebabkan oleh penumpukan plak kolesterol, inflamasi kronis, kadar gula tinggi, merokok, tekanan darah tinggi, kurang gerak, sampai akibat stres berkepanjangan. Prosesnya itu berjalan perlahan, seiring tanpa ada gejala. Sampai suatu hari, tubuh itu tidak kuat lagi dan alarmnya itu berbunyi. Makanya, gaya hidup sehat itu bukan sekedar tren, tapi kebutuhan dasar untuk menjaga jalan raya di tubuh kita itu tetap mulus. Mencegah penyempitan pembuluh darah itu sebenarnya tidak sulit ya.
Mulailah dari rajin bergerak, mengatur pola makan, memperbaiki jam tidur, mengontrol stres, dan tentu saja rutin cek kesehatan. Jangan sampai ya giginya itu bolong bertahun-tahun dibiarkan. Nanti tiba-tiba jantungnya bermasalah. Ibarat servis kendaraan, pembuluh darah juga butuh diperiksa sebelum rusak parah. Jangan tunggu badannya ngambek baru heboh cari pertolongan. Tubuh kita ini canggih sekali, tinggal bagaimana kita memperlakukannya. Kalau jalan rayanya itu lancar, seluruh organ akan bekerja tenang. Kalau mulai tersumbat, efeknya kemana-mana. Jadi, yuk jaga pembuluh darah baik-baik supaya hidup itu tetap panjang, sehat, dan bertenaga. Bagikan video ini, siapa tahu bisa jadi titik balik buat orang lain yang kita sayangi.